Hai Tubers, kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi di dalamnya menjadi referensi utama bagi umat manusia, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian mengenai kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, khususnya kisah-kisah dari para nabi dan rasul. Ilmu pengetahuan semakin maju dengan bantuan teknologi sehingga membantu para peneliti untuk mengungkap semua kisah-kisah mengenai keberadaan para nabi dan rasul di zaman dahulu dari beberapa mujizat yang pernah mereka terima. Bahkan beberapa di antara dari keberadaan para nabi dan rasul terdahulu berhasil diungkap oleh bukti ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dan berikut daftar bukti ilmiah yang menunjukkan kisah para nabi dan rasul memang nyata adanya. Terbelahnya Laut Merah. Bagi umat Islam pasti sudah mengetahui bahwa ada seorang nabi yang mempunyai sebuah mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Musa yang dapat membelah lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah kemampuan untuk membelah Laut Merah sehingga utusan beliau dan para pengikutnya bisa melintasi laut tersebut. Diketahui bahwa Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah untuk menghindari kejaran dari Firaun dan para pasukannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para rombongan dari Nabi Musa berhasil melalui laut yang dalam dan ketika rombongan prajurit Firaun mencoba melintasinya, maka laut tersebut kembali menutup dan Firaun bersama pasukannya pun tenggelam ditelan oleh Laut Merah. Saat ini para ilmuwan mengatakan telah berhasil menemukan bukti ilmiah mengenai kejadian yang ditulis dalam kitab suci agama Samawi lewat penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 lalu bahwa kejadian terbelahnya Laut Merah di zaman Nabi Musa kemungkinan terjadi di wilayah delta Sungai Nil, tepatnya di selatan Laut Mediterania. Kesimpulan itu didapat berdasarkan simulasi komputer yang menunjukkan bahwa sisi lokasi dan kedalaman delta Sungai Nil mirip dengan Laut Merah pada masa Nabi Musa, yaitu sekitar 1250 sebelum Masehi. Salah seorang ilmuwan mengatakan bahwa tidak mudah untuk mencari tahu di mana tepatnya lokasi Nabi Musa membelah lautan tersebut. Pasalnya topografi pada zaman Nabi Musa telah mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan saat ini. Proses terbelahnya Laut Merah. Dalam kepercayaan Abrahamik, ada sebuah kisah di mana Nabi Musa pernah membelah Laut Merah menggunakan tongkatnya saat memimpin bangsa Israel melarikan diri dari para rombongan Firaun setelah lebih dari 400 tahun diperbudak. Seorang ahli budaya Mesir dan arkeolog dari Trinity Evangelical Divinity School bernama Drew dan rekannya mencoba memetakan letak Musa dan rombongannya menyeberangi Laut Merah. Berdasarkan sebuah peta, Musa dan bangsa Israel kemungkinan menyeberang ketika air menumpuk di Danau Tanis, sehingga terbentuk sebuah jembatan darat sepanjang 3 hingga 4 km. Ini artinya peristiwa terbelahnya laut tersebut tidak benar-benar terjadi di Laut Merah, yang saat ini digambarkan sebagai perairan sempit dan panjang yang mengalir antara Arab Saudi di sebelah timur serta Mesir dan Sudan di sebelah barat, melainkan terjadi di Danau Tanis atau yang dalam sejarah bangsa Israel dikenal sebagai Laut Teberau. Selain itu, Drew juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut lebih ditengarai oleh faktor cuaca dan secara harfiah, Nabi Musa tidak benar-benar membelah Laut Merah. Dalam kitab bangsa Israel diceritakan bahwa saat Musa membelah lautan, dia mengulurkan tangannya ke atas dan Tuhan meniupkan angin timur sangat kencang sepanjang malam sehingga membuat laut menjadi daratan kering dan air terbagi dua. Namun menurut Drew, peristiwa atmosfer adalah hal yang paling mungkin terjadi kendati dibutuhkan angin yang sangat kencang untuk membelah air. Dirinya lantas menduga bahwa kemungkinan air pantai bisa terbelah ketika terjadi fenomena yang disebut angin terbenam. Diketahui bahwa hal ini bisa terjadi ketika angin kencang dengan kekuatan kurang lebih 96 km per jam mendorong air pantai dan menciptakan gelombang badai di satu lokasi. Sedangkan perairan timur dari arah datangnya air bergerak akan menjauh, akibatnya air terbelah menjadi dua dan menciptakan daratan kering untuk beberapa waktu. Tenggelamnya Firaun di Laut Merah. Sepanjang sejarah Laut Merah bisa dikatakan sebagai laut yang cukup istimewa bagi umat Islam yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya karena warnanya yang pada waktu-waktu tertentu terlihat merah jika dipandang dari atas, namun juga karena lautan yang memisahkan benua Asia dan Afrika ini menyimpan kisah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel diburu penguasa Mesir, laut tersebut membelah dan menenggelamkan Firaun beserta para pasukannya. Diketahui bahwa kisah Nabi Musa membelah Laut Merah tersebut diperkirakan terjadi sekitar 3.500 tahun
tahun lalu. Selain itu, sejarah ini juga diperkuat dengan ditemukannya bangkai kereta kuda dan tulang-tulang manusia di Laut Merah yang diduga merupakan pasukan dan pengawal Firaun. Berdasarkan penelitian ilmiah, lokasi penyeberangan Nabi Musa alaihissalam diperkirakan berada di wilayah Nuwaiba, semenanjung Sinai, Mesir. Diketahui bahwa kedalaman maksimum perairan di kawasan ini sekitar 800 meter ke arah Mesir dan 900 meter ke arah Arab. Menurut perhitungan fisika, jika terbelahnya Laut Merah berlangsung selama 4 jam, maka akan dibutuhkan tekanan sebesar 2,8 juta Newton per meter persegi. Mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh seorang pakar dari Rusia yang bernama Volzinger, diperlukan embusan angin dengan kecepatan konstan 30 meter per detik atau 108 km per jam sepanjang malam untuk membelah air sedalam 800 meter yang ada pada Laut Merah. Terkait dengan fenomena ini, peneliti Amerika Serikat mengakui bahwa fenomena Laut Merah terbelah yang dilakukan oleh Nabi Musa memang sangat mungkin terjadi. Bulan pernah terbelah. Bagi umat Islam pasti sudah mengetahui sebuah kisah dari Nabi besar yang sekaligus merupakan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya pada kaum Quraisy Mekah. Namun karena kekafirannya, kaum tersebut tetap tidak mempercayai kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini dengan berkembangnya teknologi dan melalui beberapa penelitian sains, diketahui bahwa bulan pernah terbelah. Hal ini diungkapkan oleh sebuah buku dengan judul Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah yang berhasil mengungkap fakta tersebut berdasarkan penelitian ilmuwan serta ayat Al-Quran. Dalam buku itu diceritakan pengalaman Daud Musa Pidcock, seorang pria asal Inggris yang masuk Islam karena mengetahui ayat-ayat di awal surah Al-Qamar. Dikisahkan tahun 1978, Pidcock menonton sebuah acara televisi tentang perjalanan luar angkasa. Dalam acara tersebut, seorang penyiar terkenal Inggris bernama James Burke mewawancarai 3 orang ilmuwan luar angkasa Amerika. Dalam acara tersebut, mereka membahas tentang kali pertama manusia mendarat di permukaan bulan. Para ilmuwan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perjalanan ini telah berhasil menemukan sebuah fakta ilmiah. Fakta yang mereka temukan adalah bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi 2, kemudian menyatu kembali. Diketahui bahwa ada banyak bukti nyata di permukaan bulan yang dapat menjelaskan hal tersebut. Penyebab banjir besar era Nabi Nuh. Bagi sebagian besar umat Islam, ketika mendengar nama Nabi Nuh, maka kita akan teringat pada sebuah kisah di mana Nabi Nuh berhasil membangun sebuah kapal atau bahtera super besar untuk bisa menampung hewan-hewan serta manusia yang menjadi pengikutnya. Diketahui bahwa yang kita ikut ke dalam bahtera tersebut yaitu orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selamat dari bencana banjir yang menyapu seluruh daratan. Meskipun begitu, tidak sedikit orang yang ragu bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Orang yang meragukan hal tersebut umumnya melihat dari tidak adanya bukti atau petunjuk geologi mengenai pernah terjadinya musibah banjir yang bersifat global tersebut di masa lalu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, semakin banyak teori yang bisa dibuktikan secara ilmiah mengenai penyebab banjir super besar tersebut. Menurut salah satu teori, banjir yang terjadi di era Nabi Nuh ini disebabkan oleh es kutub yang mencair. Akibatnya permukaan laut menjadi naik dan air mengalir dengan kecepatan 96 km per jam, melepas volume air 200 kali lipat dari air terjun Niagara. Bukti banjir besar era Nabi Nuh. Sejarah mencatat sebuah penyelamatan manusia dan makhluk hidup lain dalam bahtera Nabi Nuh di tengah banjir besar yang menenggelamkan seisi bumi menjadi kisah paling terkenal dalam kitab suci 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Sejumlah orang yang meyakini kebenaran hal tersebut bahkan berusaha mencari tahu beberapa bukti kebenaran dari kisah tersebut. Namun seorang pria asal Texas, Amerika Serikat bernama Wayne Probst tanpa susah payah berhasil menemukan bukti banjir bandang era Nabi Nuh di halaman rumah bibinya. Diketahui bahwa pria tersebut berhasil menemukan sebuah fosil dari seekor siput yang diyakini berasal dari masa ketika seluruh dunia terendam banjir. Probst kemudian mengirimkan foto-foto fosil tersebut kepada Joe Taylor, yaitu seorang direktur sekaligus kurator dari MT Blanco Fossil Museum di Crashbaton, Texas, untuk dianalisis. Taylor mengatakan bahwa fosil siput yang dimiliki oleh Probst memang berasal dari masa ketika banjir besar terjadi. Namun seorang manajer koleksi di Texas Vertebrate Paleontology Collections berpendapat bahwa fosil yang ditemukan Probst sejatinya berusia jutaan tahun dan siput-siput kecil seperti itu biasa ditemukan di dalamnya. Pada 26 April 2010, organisasi Noah's Ark Ministries International mengumumkan telah berhasil menemukan bahtera Nabi Nuh di wilayah Turki. Menurut para peneliti, spesimen yang mereka ambil memiliki usia karbon 4.800 tahun, cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Segel tanah liat.
Selama ini cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman hanya didominasi oleh kitab suci saja, sampai akhirnya sebuah segel yang terbuat dari tanah liat berhasil ditemukan. Dengan ditemukannya segel tersebut, beberapa ilmuwan sepakat bahwa ini adalah bukti ilmiah keberadaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Para ilmuwan meyakini bahwa kedua sosok yang pernah berkuasa di wilayah yang sekarang dikenal dengan Palestina itu benar-benar ada. Dalam sebuah penggalian, tim arkeologi dari Mississippi State University menemukan segel dari tanah liat di sebuah wilayah di Israel. Kemudian para arkeolog langsung menghubungkan segel tersebut dengan Raja Daud atau Nabi Daud alaihi salam. Setelah itu mereka langsung menyimpulkan bahwa pernah ada semacam pemerintahan yang mendiami wilayah yang sekarang terkenal dengan sebutan Gaza tersebut.